Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya akan share rekomendasi saham ya untuk watchlist tanggal 18 Juni 2025 ya. Ini untuk trading, untuk scalping. Jadi ya teman-teman, saya sarankan untuk lihat dulu respon marketnya. Ya, pastikan saham yang direspon market yang di entry gitu ya. Jangan saham kuning apalagi merah gitu ya. Dan disclaimer, saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan kayaknya nih IHSG-nya ada bau-bau mau turun gak sih? Kayaknya chart IHSG itu kayak double top gak sih? Cuman belum koreksi aja nih. Saya rasa dari kemarin nih gitu nih. Jadi ya kayaknya untuk besok kayaknya nggak banyak juga nih saham second liner yang menurut saya akan jedor-jedor gitu ya. Dan ya yang penting saya udah dapet beberapa saham yang mungkin berpotensi menarik. Nanti consider teman-teman lakukan analisa ulang aja gitu ya. Dan ya bertanggung jawab sama trading teman-teman masing-masing. Ini salah nih. Oke lah ya. Nah, jadi tanggal 18 Juni saya punya buka kepik Archie sama SIMP. Nah ini ada 4 saham yang menurut saya oke dan mudah-mudahan gak punya korelasi terlalu cukup besar ya sama IHSG kalau seandainya IHSG-nya ada koreksi gitu. Nah ini saya ini ngelihat IHSG ini soalnya ada double top gitu ya. Biasanya kalau double top ini neckline ya takutnya break gitu ya. Mudah-mudahan saya salah. Oke. Langsung aja, kemarin saya info untuk tanggal 17 Juni ada ENRG, MBSS dan juga STRK. Wah, ini STRK hari ini UMA ya, ini UMA kena tato UMA, dia kalau lanjut ngegas sih pasti kena suspend ya. Jadi ya dia cooling down, mungkin energi merah. Energi merah dari opennya gap up ya, merah. Dan ya yang naik dari 3 WL trading saya MBSS, tapi ini saya nggak masuk ya. Ini nggak sesuai sama apa prediksi saya. Prediksi saya harusnya MBSS ini dia opennya itu nggak arah. Opennya itu harusnya pengennya 2-3% baru terus dia naik pelan-pelan gitu. Tapi ini arahnya itu ada yang ngebit sekitar berapa ya? Hampir 100.000 lot ya berapa, dan diguyur ya. Dan diguyur dan kemudian dia balik lagi. Tapi kalau ngelihat data transaksinya sih saran saya dihindari dulu karena ini ya indikasinya kurang baik ya. Ya saya bisa salah tapi menurut saya ini indikasinya sudah kurang baik. Jadi ya enak lah ya nonton konten saya, dapat insight ya. Coba aja lihat MBSS besoknya. Oke, jadi saya hari ini cuma trading di TPIA dan cut loss di PGO sama Toba. Nah, ini Toba, ini PGO, dia naik saya buy gitu ya, dan dia turun, wah udah saya cut loss. Toba juga mirip-mirip nih, gocekannya maut banget. Jeder aja kan turun, udah saya cut loss. Pokoknya saya disiplin, jangan sampai merah dalam gitu ya, walaupun untuk swing pun ya gitu ya, mungkin emang lagi belum rezekinya aja. Tapi kemarin saya bilang ya, swing pendek pantau-pantau IPCC sama PGO ya. Kalau yang style tradingnya di PGO ini nggak agresif gitu ya, maksudnya slow ya, ada bikin trade plan stop loss di titik-titik tertentu ya, harusnya ini hijau lah ya. Dan memang ini masih menurut saya ya masih oke lah PGO ini ya. Dan IPCC gimana? IPCC ini juga masih oke. Ini hari ini naik 2,1%. Oke ya, dari mulai saya info berapa hari lalu tuh udah naik berapa tuh. Saya pribadi TP hari pertama ya, sehari doang saya hold. Udah gitu saya TP. Udah lah ya. Nah, mungkin belum rezekinya, but it's okay. Besok saya punya saham ada 4. Yang pertama Buka. Kenapa Buka ini menarik? Jadi kalau ngelihat data transaksinya, ini sebenarnya saya cuman berpatokan sama ini candle yang terjadi hari ini ya. Patokan saya itu ya memang volumenya yang terjadi juga nggak terlalu besar. Tapi kalau seandainya volumenya udah terjadi besar, ini saya rasa loh ya, ini akan udah naik. Kenapa? Karena candle yang terjadi hari ini dia udah engulfing 2 candle merah sebelumnya ya. Ini sebenarnya ada indikasi ya mau balik arah gitu. Ini kan 1-2, ini satunya naik. Mana lagi ya secara historis ya. Ya intinya seperti itu. Nanti ini dipantau aja teman-teman saham Buka ini, kalau seandainya besok dia ada volume yang terjadi besar, ini bisa-bisa breaknya langsung kencang, bisa 2-3 candle kencang terus gitu ya. Ini kan yang jadi top buyernya LG. Kalau saya trace dari tanggal 21 Mei ya, gak usah jauh-jauh dari sini ya. Dari sini 21 Mei. Let's say di sini lah ya.
Nah, LG beli 200 miliar ya dengan average 138. Artinya ya dia average-nya si LG ini nggak terlalu jauh dan dia top buyer 1 200 miliar, top buyer 2-nya PG 3,5 miliar. Ini kan akumulasi kuat ya. Akumulasi yang sangat-sangat kuat gitu di saham buka oleh broker LG. Tapi yang nggak usah brokermologi, saya tetap fokus ke price action aja. Kalau dia besok opennya merah, saya nggak ikutan. Gimana trade plan-nya ya? Ini mungkin kayak gini ya. Ini kan volumenya belum, nah di sinilah contoh di sini ya. Ini volumenya belum keluar, ini juga belum terlalu keluar, tahu-tahu 2-3 candle setelahnya kenceng gitu ya. Ini deja vu. Teman-teman tetap analisa ulang ya. Sebenarnya analisa ulangnya dan ya kalau langsung besok kenceng banget sih saya rasa sih enggak. Tapi ini mostly buka menurut saya secara price action ya menarik lah ya. Yang kedua nih Kepik. Nah, Kepik ini sahamnya grup MNC. Grup MNC ini kalau saya polanya ya saya perhatikan ini suka berhasil ambil cuan ya, berhasil ambil cuan dari foreign ya. Kalau di sini sih nggak terlalu kentara ya, nggak terlalu kentara. Ini saya coba compare sama saham MSIN yang sering saya pantau ya. Jadi di sini contoh di sini foreign beli banyak ya. Ini candlenya hijau ya, terus dia jual dikit, terus beli lagi, terus dia ngejarum, akhirnya cut loss gitu ya. Dan di saham Kepik ini yang saya rekom dia hari ini naiknya 15,2% ya. Data transaksi ini yang beli dominannya foreign. Dia BK beli 4,6 miliar 284 ribu lot. Oke. Dan ya yang jualan EP sama TP. Nah, biasanya ya mungkin ya ini balik lagi fokus aja nanti sama price actionnya. Kita lihat aja price actionnya. Kalau ngelihat secara teknikalnya sih sebenarnya untuk ukuran naik 15% ini volume yang terjadi menurut saya masih relatif kecil ya. Sorry ya, untuk kenaikan 15% ya menurut saya volume yang terjadi masih relatif kecil. Ini sebelumnya 15% volume 16% volumenya gede banget. Tapi ya tinggal kita pantau aja besok price actionnya. Jujur ya dari hari ini saya sebenarnya nemu saham yang menurut saya untuk scalping ini nggak terlalu banyak ya teman-teman. Ya kita sebenarnya fokusnya sama besok openingnya gimana aja ya. Kalau seandainya openingnya ada yang perform dari watchlist ini ya kita ikut gitu ya, sikat gitu ya. Tapi kalau enggak ya udah. Wait and see juga ya bagian dari trading, bagian dari strategi trading gitu ya. Nah yang ketiga nih saya punya saham Archie ya. Kemarin sebenarnya ini 2 hari lalu ya, hari Senin saya rekom. Waktu itu Archie ini saya cuan 6% di sini. Ya, hari ini sebenarnya volumenya kecil dan ini ngebuat candle doji ya. Candle doji weeknya ada di bawah, tapi kalau diperhatikan ini indikasinya cukup lumayan oke karena ya saya berasumsi retail ada di sisi kanan. Ya memang retail yang di sisi kanan ini jumlahnya nggak terlalu besar karena ini kemarin ini retailnya banyak ya belinya ya tuh. Oh, saya berasumsi XLXC di sini ya retail dan dia beli lumayan besar loh ya. Dia punya average 550 jadi dia lagi floating tipis-tipis aja nih ya. Floating loss tipis gitu ya. Kalau sekarang 545 harga closingnya. Ya jadi hari ini tanggal 17 CC yang beli, CC-nya CC domestik, CC foreign. Ya di saham Archie ini. Dan saham Archie ini kan dia punya sentimen RUPS yang pertama tanggal 19 ya which is 2 hari lagi. Dan ini saham dari sektor emas-emasan ya. 8 ton emas per tahun ya. Jadi ini ya kalau ngelihat sentimen, kalau sebenarnya kalau yang berani ngejar Antam ya, saya suka nggak pede sih kalau ngejar Antam ini. Kenapa? Saham yang udah di atas tuh saya kurang begitu suka. Ini soalnya pas lagi di sini merah aja yang beli retail nih. Di sini ya. Di sini yang beli retail nih. Foreignnya keluar. Ternyata foreign hari ini malah beli lagi. Belinya lumayan gede banget lagi. Jadi memang analisanya menurut saya udah agak so-so aja gitu ya. Tapi Archie kita pantau-pantau aja, mudah-mudahan besok dia naik. Nah, yang keempat ini saya punya SIMP ya. SIMP ini ya dia mau punya corporate action juga sama tanggal 19 dia mau ada RUPS ya, RUPS. Ini saham grupnya barengan sama INDF ya, grupnya Salim ya. INDF tuh. Makanya namanya juga Salim ya, Salim Infomas Pratama. Ya kita lihat aja kalau data transaksi gimana. Ini broker AG beli 59 ribu lot. Ini kan kontras banget ya, top buyer 2 sama 3-nya kan jauh. Cuma ini saham SIMP ini ya, dia karakternya bukan tipe saham yang untuk scalping enak gitu ya. Jadi kalau dapat harga bagus teman-teman bisa prefer untuk hold gitu ya. Dia volatilitasnya agak
cenderung agak kurang gitu ya. Nah ini volume yang terjadi, dua volume yang terjadi ini juga oke. Ya kalau ngelihat teknikalnya ini kan break ya. Nih. Konsolidasi ini break di sini, ini lanjut naik. Biasanya 1-2 candle nih suka bisa kasih cuan. Ya tapi balik lagi objektif aja sama pergerakan marketnya besok. Buka ke peak Archie sama SIMP ya. Saya pribadi itu, dan ya jujur masih belum yang terlalu gimana-gimana juga. Kalau kemarin udah rame banget ya, 1-2 minggu kemarin tuh rame banget marketnya. Kalau sekarang ini mungkin cenderung udah mulai akan ada ya koreksi tipis-tipis kayaknya ya harusnya. Karena pagi ini pun saya ngelihat marketnya kurang begitu bergairah. Tapi mungkin ini menurut saya aja ya. Ya teman-teman boleh kalau misalnya punya view, ada saham lain yang menarik, sharing di kolom komentar ya. Itu aja mungkin dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.